Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Hairunisa Nurbani, NPM 1421212110. Di sini saya akan memaparkan tentang penelitian saya yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Think, Pair, and Share dalam meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan menyimpulkan teks prosedur pada siswa SMP kelas 7. Kurikulum yang digunakan pendidikan di Indonesia pada saat ini yaitu Kurikulum 2013 revisi. Khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, menjadikan mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran yang berbasis teks. Beberapa jenis teks yang harus dikuasai oleh peserta didik kelas 7, salah satunya adalah teks prosedur. Observasi yang dilaksanakan di SMP IT Darul Falah, peneliti menemukan bahwa di sekolah tersebut telah dilaksanakan pembelajaran teks prosedur. Namun hasilnya masih ada beberapa peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Ketidakmampuan peserta didik adalah peserta didik tidak serius, tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran, tidak belajar, menggunakan handphone ketika guru menerangkan, peserta didik membuat kegaduhan dan kehilangan motivasi belajar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan pemahaman materi serta hasil belajar peserta didik yaitu dengan menggunakan model pembelajaran terbaru dan bervariasi, baik secara individu maupun kelompok. Salah satunya adalah dengan model pembelajaran Think, Pair, and Share. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Dapatkah model pembelajaran Think, Pair, and Share meningkatkan kemampuan mengidentifikasi isi teks prosedur pada peserta didik kelas 7A? Dapatkah model pembelajaran Think, Pair, and Share meningkatkan kemampuan menyimpulkan isi teks prosedur pada peserta didik kelas 7A? Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk memaparkan dapat atau tidaknya model pembelajaran Think, Pair, and Share dalam meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks prosedur pada peserta didik kelas 7. Manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mendukung dan mengembangkan teori model pembelajaran Think, Pair, and Share dan teks prosedur. Kemudian, secara praktis, bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan bahan atau referensi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran, sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kemudian, manfaat penelitian bagi guru dapat menjadi masukan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran mengidentifikasi dan menyimpulkan teks prosedur. Bagi peserta didik, membantu peserta didik dalam memahami materi yang sedang dipelajari, sehingga mereka mendapatkan prestasi belajar yang memuaskan. Ruang lingkup materi. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan, langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Langkah-langkah tersebut biasanya tidak dapat dibolak-balik. Saat pembelajaran teks prosedur, siswa mengekspresikan bahasa dalam bentuk teks prosedur yang akan digunakan untuk dapat mengikuti segala proses dalam kehidupan masyarakat. Teks prosedur dapat dengan mudah dibedakan dengan jenis teks lainnya. Berikut merupakan ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Menggunakan kalimat saran dan larangan. Disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Berisi informasi yang bersifat objektif. Terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah. Ibrahim DKK mengemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik. Think, Pair, and Share menghendaki peserta didik bekerja saling membantu dalam kelompok kecil, 2-6 anggota, dan lebih dirincikan oleh penghargaan kooperatif daripada penghargaan individual. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas untuk teknik pengumpulan data, teknik observasi, teknik tes. Untuk instrumen penilaian, pedoman wawancara, silabus, RPP, kriteria penilaian proses dan hasil. Untuk sumber data didapat dari tempat SMP IT Darul Falah Tasikmalaya, jumlah peserta didik kelas 7A sebanyak 32 siswa.
Pada pertemuan pertama siklus ke-1, perolehan nilai rata-rata peserta didik adalah 67 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah yaitu 54. Peserta didik yang sudah mencapai KKM sebanyak 13 orang, yaitu 41%. Sedangkan peserta didik yang belum mencapai KKM sebanyak 19 orang, yaitu 59%. Pemerolehan belajar peserta didik pertemuan pertama pada siklus ke-1 penulis presentasikan sebagai berikut. Yang belum mencapai KKM, peserta didik yang mendapatkan nilai 54 ada 3 orang, yaitu 9%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 58 ada 2 orang, yaitu 6%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 61 ada 3 orang, yaitu 9%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 64 ada 7 orang, yaitu 22%. Dan peserta didik yang mendapatkan nilai 68 ada 4 orang, yaitu 3%. Sedangkan peserta didik yang sudah mencapai KKM yang mendapatkan nilai 71 ada 6 orang, yaitu 19%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 76 ada 4 orang, yaitu 13%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 80 ada 3 orang, yaitu 9%. Siklus 1 menyimpulkan, pada pertemuan pertama siklus ke-1, pemerolehan nilai rata-rata peserta didik adalah 64 dengan nilai tertinggi yaitu 82 dan nilai terendah adalah 40. Peserta didik yang sudah mencapai KKM sebanyak 10 orang, yaitu 31%, sedangkan peserta didik yang belum mencapai KKM sebanyak 22 orang, yaitu 69%. Pemerolehan belajar peserta didik pertemuan pertama pada siklus ke-1 penulis presentasikan sebagai berikut. Belum mencapai KKM, peserta didik yang mendapatkan nilai 40 ada 1 orang, yaitu 3%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 49 ada 4 orang, yaitu 12,5%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 57 ada 6 orang, yaitu 19%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 60 ada 4 orang, yaitu 12%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 65 ada 2 orang, yaitu 6%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 67 ada 5 orang, yaitu 16%. Peserta didik yang sudah mencapai KKM yang mendapatkan nilai 71 ada 2 orang, yaitu 6%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 78 ada 4 orang, yaitu 12,5%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 82 ada 4 orang, yaitu 12,5%. Siklus kedua mengidentifikasi. Pada pertemuan ketiga siklus kedua, pemerolehan nilai rata-rata peserta didik adalah 82 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah yaitu 71. Pada siklus kedua, semua peserta didik semuanya sudah mencapai KKM sebanyak 32 orang, yaitu 100%. Pemerolehan belajar peserta didik pertemuan ketiga pada siklus kedua penulis presentasikan sebagai berikut. Peserta didik yang mendapatkan nilai 71 ada 3 orang, yaitu 9%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 74 ada 2 orang, yaitu 6%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 76 ada 3 orang, yaitu 9%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 79 ada 7 orang, yaitu 22%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 80 ada 4 orang, yaitu 13%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 89 ada 6 orang, yaitu 19%. Peserta didik yang mendapatkan nilai 94 ada 4 orang, yaitu 13%. Dan peserta didik yang mendapatkan nilai 100 ada 3 orang, yaitu 9%. Siklus 2, kesimpulannya, pada pertemuan keempat siklus kedua, pemerolehan nilai rata-rata peserta didik adalah 80 dengan nilai tertinggi yaitu 100 dan terendah 71. Seluruh peserta didik sudah mencapai KKM yaitu 100%. Pemerolehan belajar peserta didik pertemuan keempat pada siklus kedua penulis presentasikan sebagai berikut. Peserta didik yang mendapatkan nilai 71 ada 4 orang, yaitu 12,5%. Yang mendapatkan nilai 72 ada 3 orang, yaitu 9%. Yang mendapatkan nilai 74 ada 6 orang, yaitu 19%. Yang mendapatkan nilai 78 ada 3 orang, yaitu 9%. Yang mendapatkan nilai 82 ada 5 orang, yaitu 17%. Yang mendapatkan nilai 85 ada 3 orang, yaitu 9%. Yang mendapatkan nilai 86 ada 4 orang, yaitu 12,5%. Yang mendapatkan nilai 93 ada 3 orang,
yaitu 9%, dan yang mendapatkan nilai 100 ada 1 orang, yaitu 3%. Kesimpulannya, model pembelajaran Think, Pair, and Share dapat meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan kemampuan menyimpulkan isi teks prosedur pada peserta didik kelas 7A SMP IT Darul Falah, Sukaratu, Tasikmalaya, tahun pelajaran 2020-2021. Hal tersebut dapat dibuktikan pada materi mengidentifikasi teks prosedur siklus 1, peserta didik yang sudah mencapai KKM sebanyak 13 orang, yaitu 41%, sedangkan peserta didik yang belum mencapai KKM sebanyak 19 orang, yaitu 59%. Pada siklus 2, nilai yang diperoleh semua peserta didik 100% sudah mencapai KKM. Sedangkan pada materi menyimpulkan isi teks prosedur pada siklus 1, peserta didik yang sudah mencapai KKM sebanyak 10 orang, yaitu 31%. Sedangkan peserta didik yang belum mencapai KKM sebanyak 22 orang, yaitu 69%. Pada siklus 2, nilai yang diperoleh semua peserta didik yaitu 100% dan sudah mencapai KKM. Terima kasih. Sekian pemaparan penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.